Shalom sahabat inspirasi. Saya akan sampaikan dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sekalipun firman Tuhan mencatat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Bukan berarti Daud tidak ada cacatnya. Ketika Daud sudah menjadi raja Israel yang terkenal dan disegani, ia mulai lengah. Firman Tuhan mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Harta dan tahta telah membuat Daud terlena. Dia tinggal di istananya yang nyaman. Ketika seharusnya ia pergi berperang, dia memerintahkan Yoab untuk berperang. Ketika seharusnya ia yang memimpin pasukan. Lantas apa yang terjadi? Dosa beranak dosa. Awalnya ia berzinah dengan matanya, lalu dengan perbuatan, lalu mengikhtiarkan kematian Uria, suami Batsheba yang dijinahinya, karena ia menginginkan Batsheba. Lebih jauh Daud juga mengatur skenario yang memaksanya untuk mengatakan kebohongan dengan berpura-pura tidak tahu menau tentang kematian Uria, yang sebetulnya dialah yang merancangkannya. Perbuatan Daud ini jahat di mata Tuhan, dikatakan dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-27. Kejatuhan Daud dalam masalah cinta adalah gambaran kehidupan banyak orang. Mungkin seseorang kuat menghadapi godaan akan harta. Ia biasa hidup berpadanan dengan apa yang ada. Ia tidak silau oleh kemilau harta. Hidupnya tidaklah diabdikan semata-mata untuk mencari harta. Demikian juga dengan godaan atas tahta. Banyak orang yang bisa kuat dan menahan diri untuk tidak gila kekuasaan. Banyak orang memilih untuk menjadi orang biasa saja ketimbang orang yang berkuasa. Tetapi bila sampai kepada urusan cinta, maka kenyataan membuktikan banyak anak-anak Tuhan yang gagal. Ada hamba Tuhan yang diskors karena terlibat skandal dengan jemaatnya. Ada hamba Tuhan yang di luar lingkungannya mencari orang-orang yang bisa dirayunya, dan tidak sedikit jemaat Tuhan yang jatuh dalam dosa seks, baik dengan sesama jemaat ataupun dengan rekan-rekan kerjanya. Hari ini kita diingatkan agar selalu waspada dengan godaan harta, tahta, dan cinta. Jangan terburu-buru menepuk dada bahwa Anda kuat untuk menghadapinya. Raja Daud, seorang yang disukai Tuhan, pun bisa tersandung oleh karena cinta. Mintalah kekuatan dari Tuhan dan tuntunan Roh Kudus agar kita tidak lengah dan tetap kuat di dalam menghadapi cobaan demi cobaan yang mengintip untuk menjatuhkan kita.
Bila mana Anda saat ini terjerumus ke dalam dosa cinta atau dosa-dosa yang lain, tirulah juga Raja Daud. Ia segera bertobat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk segera kembali kepada kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak imun dari godaan harta, tahta, dan cinta. Tetapi kami mau tunduk diri di bawah kuasa-Mu. Kami mau Tuhan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami di dalam firman dan tuntunan Roh Kudus diluputkan dari segala godaan yang dapat menjatuhkan kami. Terimalah segala kerinduan hati kami dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.